sejahtera untuk kita semua. Mungkin saya mulai dari yang seni peran saja. Sebenarnya kalau kita lihat isi pendidikan kita ada 5. Ini yang jangan dilupakan. Pertama adalah etika. Ini sering dilupakan, kadang-kadang udah harus pinter matematika segala macam, padahal nggak bisa antri, saling bullying dan sebagainya, memaki, menghujat dan sebagainya. Kedua, ini juga dilupakan, adalah estetika. Nah, estetika itu adalah semua seni, seni suara, seni musik, seni tari, seni peran dan sebagainya. Jadi ini penting sekali, dan itu juga sebenarnya diajarkan dari mulai TK, SD sudah ada kan. Biasanya main sandiwara, untuk acting misalnya, acting marah gimana, acting sedih gimana, sehingga anak juga melatih kecerdasan emosional. Bahwa emosi itu boleh, tapi emosi yang cerdas, marah tidak dengan memukul, menghujat dan sebagainya. Nah, ini juga bagian dari menunjukkan sesuatu dengan cara-cara yang indah. Ya, dengan lagu, marah boleh dengan lagu, nyanyi misalnya. Misalnya bukan ayo mandi, tapi ayo kita mandi dan sebagainya. Jadi intinya itu yang jangan dilupakan kedua. Nah, ketiga baru iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, yang matematika, fisika, biologi dan seterusnya. Keempat adalah nasionalisme. Jadi bangga sebagai anak Indonesia, bangga adanya perbedaan, ras, suku, agama dan sebagainya. Dan yang terakhir, ini juga sering dilupakan, kesehatan. Kesehatan itu baik fisik maupun kesehatan mental. Sekarang banyak anak yang tidak sehat mental. Gagal sedikit terjun bebas dari apartemen, gagal sedikit mukul dan sebagainya, jadi jalan pintas. Artinya menjaga kesehatan itu ya perlu persahabatan, nuansa perdamaian dan sebagainya. Jadi ini yang mohon jangan lupa dikembangkan dalam jalur pendidikan kita. Dan saya sebenarnya seminggu lagi ya kira-kira akan kembali ke sini memperingati 54 tahun yang lalu. Saya mengetuk pintu, saya nggak tahu pintunya mana itu. Saya ingin ketemu Bu Kasur, yang membukakan itu Pak Kasur malah. Terus kenapa Dik? Wah, saya bilang Pak, saya calon mahasiswa UI. Namanya calon, kapan-kapan itu. Saya waktu itu terus terang gelandangan, tidur di tempat sampah di Blok M karena kabur dari rumah gara-gara gagal masuk kedokteran. Tapi saya lihat di sebuah TV di warung begitu ada Bu Kasur. Wah, saya juga ingin belajar betul itu. Saya tanya ke TVRI, oh bukan di sini, dikasih tahu ini jalan kaki dari Senayan itu sampai ke sini, sampai ketuk pintu. Yang membuka pintu adalah Pak Kasur. Nah, saya akhirnya melamar. Itu tanggal 4 April. Oke, nanti sore datang ke Taman Situ Lembang. Nah, saat itu persis tanggal 4 bulan 4 jam 4 sore beliau mengatakan, ibu-ibu saya punya pembantu atau staf baru. Siapa dia namanya? Seto Pak. Kita panggil Kak Seto. Ini si gembala sapi, saya nyanyi yori 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 deh. Inilah kerjanya si gembala sapi, apa yang kau pikirkan lagi? Ya, apakah itu merupakan satu mata kuliah, mata pelajaran sendiri, berdiri sendiri, ataukah itu mata pelajaran yang bagian dari kesenian gitu. Nah, nggak tahu kalau misalnya berdiri sendiri, kalau di tingkatan akademis ya, jadi tingkatan mahasiswa itu ya kan ada psikologi komunikasi, ada komunikasi ya kan. Jadi dalam hal ini seni peran itu bisa kita berikan di sana. Tapi kalau misalnya di tingkatan bawah mungkin bagian kesenian kali ya. Gitu. Bikin tuh ada seni drama, seni musik. Ya, gitu. Sudah ada guru musik, tapi tidak ada guru drama, tidak ada guru casting. Guru drama ya, guru drama. Sebetulnya guru dan drama itu adalah bagian dari local wisdom kita. Coba, drama tuh di mana-mana selalu ada. Dari ujung, ya di ujung, dari ujung Aceh sampai Papua itu ada tuh drama. Memang
memang sudah 3 kali ini selalu dijadikan juri untuk Southeast Asia Video for Children Competition. Gitu, jadi juri tapi ya. Nah terus kemarin itu saya diminta untuk jadi board mewakili Indonesia. Ini 10 kan, 10 negara kan. Nah terus itu tentang film anak. Jadi yang bikin ini TV anak dari Filipina. Terus sudah itu dia ngojok-ngojokin saya untuk bikin TV anak di Indonesia. Gitu loh. Dengan tidak langsung ya dia bilang, why don't you have this? Why don't you gini. Terus saya lagi mikir begitu, terus Arul ngajakin ini, saya pikir ini mungkin satu ketukan buat kita semua bahwa yuk kita bikin sesuatu. Nah, saya memang untuk Indonesia, competition-nya itu kan selalu setiap tahun pindah-pindah negara. Indonesia kebagian 2026. Nah, menurut saya mungkin ini momennya bahwa Insya Allah ya, benar-benar saya jadi kaget gitu loh, kenapa kok aku disuruh orang ngomong gitu kan. Jadi saya jadi keinget tentang siap ini kan. Terus mungkin memang harus kita bikin gitu. Nah tinggal tadinya temanya kan mereka pengennya temanya selalu harus positif. Nah saya berpikir tadinya temanya itu pengen mengangkat cerita-cerita rakyat anak-anak gitu. Dan supaya karena saya sangat percaya sama Carl Gustav Jung bahwa ada memori trace dari nenek moyang yang bisa kita pergunakan dan secara mendadak biasanya muncul, tadinya kita tidak sadari tapi kemudian dia muncul dalam bentuk sesuatu perilaku yang sebetulnya kita sendiri nggak tahu kenapa begini ya. Itu kan Carl Gustav Jung bilang gitu. Nah saya sangat percaya sama cerita-cerita rakyat ini karena siapa tahu bisa mengangkat kita dalam menghadapi kondisi milenial sekarang ini. Seperti contohnya, Anda pernah dengar tentang Sesar Lembang nggak? Sesar Lembang itu peristiwa dari pantai Bandung Selatan itu sampai Bogor yang selalu ada tanah retak. Nah itu datangnya kira-kira 100 tahunan sekali. Saya terus terang saja akhir-akhir ini kan ada mulai muncul kan, jangan-jangan ini Sesar Lembang datang lagi nih, karena itu gejala alam, itu nggak bisa ditolak. Nah, saya pengen tahu. Jika hari sudah petang, sapi pulang ke kandang, saya turut dari belakang. Nah, jika sudah tutup pintu kandang, si penjaga menyenangkan badan. Pada tahun kurang lebih 1995, saya ketua juri dan ketua panitia adalah Pak Jainal Bintang, abangnya Firman dan Ilham Bintang. Ya. Nah, pada tahun 80-an, film anak-anak itu laku dan banyak sekali. Kenapa? Karena pada saat itu ada idola anak-anak, contohnya Adi Bing Slamet, Dina Mariana, Mia Maya Sopa, Ahmad Alba jauh sebelumnya. Pada waktu saya duduk di bangku SD, saya menonton filmnya, dan itu pada waktu itu saya ingat benar bahwa masih di kampung saya, bahwa anak-anak semuanya diguing ke bioskop untuk menonton film Jenderal Kancil. Sebab itu saya mengidolakan Ahmad Alba, ya, sama seperti Anda, Aco. Waktu itu Ahmad Alba usianya antara 9-10 tahun. Pada waktu sutradaranya hanya Abbas Sakup, dibuat dengan baik sekali sebuah film hitam putih. Waktu saya ke Jakarta dan sebelumnya pun saya ketemu Ahmad Alba sudah jadi wakil. Saya nonton dari sekolah diajak sama-sama. Pada waktu itu kami di sekolah sering menonton film anak-anak. Salah satu contohnya adalah filmnya Pak Kaso, judulnya Amrin Membolos. Mungkin pada waktu itu kasetnya masih anak-anak. Amrin beliau yang jadi Amrin. Iya, karena Amrin Membolos pada waktu dibuat ulang dengan manga berbeda jauh dengan
Abuin membolos yang saya ingat benar lagunya. Abuin membolos kata bu guru. Saya menonton film itu. Menyusahkan ibu. Mungkin pada waktu saya SD kelas 3 atau kelas 4, mungkin Kaseto ingat ya. Pada waktu itu karena Kaseto seusia dengan saya, mungkin Kaseto waktu itu masih kelas 3 kan. Iya. Tiga Pak Yan SD. usia berapa sekarang? Saya 72. Oh, 51 ya? Betul. Iya, ya, sama-sama ya. Iya. Nah, kembali ke tadi ya, ke masa kejayaan film anak-anak Indonesia pada waktu itu dicapai puncaknya oleh film Nakalnya Anak-anak yang dimainkan oleh 5 bintang anak-anak yang kebetulan 2 sudah mendahului kita, Uyan Hidayat dan Uya Irawan. Yang lain adalah Ira Mayasopa, Dina Mariana, dan Kiki Amelia. Dan itulah kerjanya si gembala sapi, apa yang dipikirkan lagi. Ini menurut saya film langka karena temanya psikologi anak. Iya. Langka ini. Waktu kecil, dia pria yang sedikit nakal. Iya, enggak ini mereka telesinnya Iya, pas. kanan kirinya dipotong. Tapi filmnya juga langka. Masalahnya saya dapat aja dalam bentuk begini. Rambutnya panjang ya. Iya. Dia bersikap masa bodoh. Mita, ada kasih foto Mama. Halo Mita. Ya begini, Halo Dina. Dina. Oh, maaf. Dina. Iya. Iya. Memang salah ngomong tapi memang Pura-pura. Ayo bisa. Kamu bisa aja. Ayo Dina. Kasih tahu yang mendengar suaranya. Ya. Ayo dong, Den. Lagu yang barusan juga bagus. Wah, ini rasanya kasih tahu kenal lagunya. Itulah kerjanya si gembala sapi, apa yang dipikirkan lagi.